Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Baik, sorak haleluya. Sekali lagi yang Bapak haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, amin. Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita, amin ya. Ini waktunya untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyenengin Tuhan. Apa sih yang bisa kita bawa buat Tuhan? Begitu banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, penyertaan yang sempurna. Pagi hari ini, mari kita mau persembahkan hati kita, hidup kita, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Berapa banyak yang mau mempersembahkan yang terbaik? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Bahkan terlalu amat sangat baik buat kami.
Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan ilahi. Perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, bahkan luar biasa, Tuhan siapkan buat kami. Tuhan sertai kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih. Saya mau ajak Bapak Ibu sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Angkat syukurmu. Katakan terima kasih. Apa yang kita alami, apa yang kita terima, katakan terima kasih dengan bersyukur. Kami hampiri tahta-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat ya. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang perkasa. Dia dahsyat, dia luar biasa. Biar itu terus yang keluar dari mulut kita. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Dia gak pernah gagal. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yang mengaminkan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Engkau yang lebih tahu, haleluya, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu tepat waktu, janjinya menolong kita, amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita dan percaya kita. Mari sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu. Apa doa saudara pagi ini? Apa keperluan kita? Apa kerinduan kita? Apa kebutuhanmu pagi ini? Nyanyi dan sembah Tuhan. Mengerti cara untuk menolong hidupku. Bersama nyanyikan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Bapak Ibu Saudara saja nyanyikan, ku percaya. Boleh sambil angkat tanganmu nyanyi dengan segenap hatimu. Ini iman kami, ini imanmu, ini percaya kita, ini kepercayaan saudara. Haleluya. Ini hati kita, ini hati saudara yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tetap saudara saja sekali lagi nyanyikan, ku percaya tak pernah gagal. Kami bawa doa kami kepadamu Bapa. Kami bawa kerinduan kami kepadamu. Kami bawa pengharapan kami kepadamu. Kami bawa keputusan kami untuk percaya kepadamu. Sama-sama ku percaya. Ku percaya Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu nyanyi lagi. Percaya Kau Tuhan.
kekuatan atas gereja kami. Kami perkatakan ada kemenangan atas gereja kami. Kami perkatakan ada sukacita atas gereja kami. Ada terobosan atas gereja kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang bersukacita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayo kita nyanyi lagu gereja kita saudara. Lagu GBI Kebon Siri ya. Kita nyanyi sukacita kita buat Tuhan. Yuk. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, namun penguasa di udara, umat pilihannya. Pakailah selengkap senjata Allah, haleluya, dan kalahkan musuh. Menjaga dalam doa, bersatu dalam iman, bagi semua yang percaya di dalam namanya. Mari bangkit sekarang, umat pemenang, kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik lagi buat Dia. Yesus. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Amin Tuhan. namun penguasa di udara, umat pilihannya. Pakailah selengkap senjata Allah, Segala musuh dikalahkan. kalahkan musuh. Sama-sama semua. Jaga dalam doa, bersatu dalam iman, bagi semua yang percaya di dalam namanya. Mari bangkit sekarang, umat pemenang, kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Sebut Dia Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan. Gak ada yang lain, amin Bapak Ibu. Satu-satunya juru selamat kita, penebus kita, kebanggaan kita, Tuhan Yesus satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jaga dalam doa, bersatu dalam iman, bagi semua yang percaya di dalam namanya. Mari bangkit sekarang, umat pemenang, kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan.
Tuhanku. Oh ya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. angkat tangan kita sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan sama-sama, come on. Thank you Lord. Lagi ya sama-sama, come on. DP ke bawah sini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. nama yang membebaskan kita, yang memberikan kuasa yang tak terbatas. Nama itu bekerja di dalam sidang kehidupan kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat nama di atas segala nama. Katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ini yang terjadi saudara. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Boleh sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Coba saja. Engkau yang Bisa lebih kencang saudara. Buat Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Dia hadir pagi ini bagi kita. Ada lebih dahsyat lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala Ada kuasa. kuasa dalam nama Yesusku. Angkat tanganmu katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya Ada kuasa dalam nama Yesusku. kasih Tuhan. Namamu berkuasa. Namamu sungguh berkuasa. Berkuasa. Bekerja Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Angkat tangan kita. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Nama di atas segala nama, bekerja bagi hidup kami. Kuasa-Mu hidup Tuhan di dalam kami. Yesus, Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang perkasa, berkuasa di dalam segalanya. Nama di atas segala nama. Nama itu ada di dalam kami. Setiap kami ada di dalam nama itu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami naikkan sebagai pujian adalah iman kami Tuhan Yesus, yang kami bawa bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Buat iman itu kami akan membawa syafaat kami juga di hadapan-Mu. Doa kami Bapak buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan hamba-Mu pagi hari ini dimanapun berada. Darah Yesus menutup bungkus hamba-Mu, kekuatan kesehatan Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala cabang kami beserta para wakil tempat ini, GB Kebun Siri, Bapak Pendeta Muda Gunawan Wangsa Wijoyo, Pak Rianto, Pak Ferry Tuhan, serta istri dan seluruh keluarga besar. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan menjadi gembala di tempat ini. Kami percaya ada hal yang baru terus Tuhan nyatakan bagi pimpinan hamba, pengembalaan hamba. Bungkus dan kuasa darah, berkati kehidupannya, berkati pekerjaan, usahanya, Tuhan Yesus, keluarga besarnya. Kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat pemilik gedung, pemilik tempat ini, beserta seluruh keluarga besar yang ada. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami bersuka cita, kami bersyukur buat keberadaan hamba-Mu. Hati-Mu Kau taruh di dalamnya Tuhan, untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai hamba-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Dan kuasa darah-Mu Yesus, seluruh keluarga besar. Kau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang Kau percayakan di dalam kehidupannya. Bahwa naik Tuhan Yesus, terus naik jadi kepala bukan ekor. Kau yang mengangkat Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pembicara hari ini, buat hamba-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu Tuhan, berkati Engkau yang mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang sakit Tuhan Yesus, biar jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, beri pengharapan yang baru. Terima kasih Kau menjamah Tuhan setiap pagi, setiap kami dimanapun pagi hari ini berada. Berdoa buat anak-anak muda, generasi muda, terus Kau pakai Tuhan Yesus. Ada kebangkitan buat anak-anak muda di akhir zaman ini untuk menyatakan Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga buat bangsa dan negara. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Buat hasil pemilu yang sudah ada, terima kasih. Kami mengucap syukur, semuanya damai, semuanya sejahtera. Kami bawa lebih lagi Indonesia dalam tangan-Mu. Biar sungguh-sungguh Indonesia semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Makasih Bapak, terima kasih. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau yang tidak pernah gagal bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mempercayai-Mu. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, yes Lord, rancangan-Mu Tuhan, indah bagiku. indah dan mulia. Angkat
Angkat tangan kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan iman. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah gagal bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk berjalan di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Kemenangan ada di dalam setiap kami. Ini kami gereja-Mu. Hari ini kami membawa iman di hadapan-Mu. Come on, Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi lebih lagi, kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu lamanya tak pernah gagal. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah
Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita. Agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024.
Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Tour bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Tour, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Planet Shakers yang lalu. Dia berkata begini, "Saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu. Kehidupanmu." Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Russell Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama,
Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati
atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus. Oh, terima, 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 terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. GBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah GBI Kebon Sirih pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Hari Sempulur. Teens GBI Kebon Sirih 24 Agustus 2025 pukul 10 pagi akan mengadakan nonton bersama dalam sesi movie time. Yuk bergabung, kita seru-seruan bareng. See you next week guys. Dulu ku terikat dosa, Yesus datang bawa cahaya. Sekarang aku bebas luar biasa. Hai Mom, Dad, and Kids, GBI Kebon Sirih Kingdom Kids melanjuti tema Freedom Fighters tanggal 24 Agustus 2025. Kids akan belajar tentang free to forgive, belajar dari kisah Yusuf dan kakak-kakaknya. Yuk Mom, Dad, ajak anak-anaknya bergabung di ibadah Kingdom Kids. Setiap minggu pukul 10 bersamaan dengan jam ibadah raya. Let's go kids, belajar firman Tuhan itu menyenangkan. 153 Youth Meeting 24 Agustus 2025. Ibadah mulai pukul 1.53 siang akan dilayani oleh Kak Iping Darmawan, bertempat di Ainis Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Youth Meeting. Oleh anugerah Tuhan, single lagu ke-8 KS Worship yang berjudul Bersorak Haleluya Recording Live sudah dapat disaksikan di YouTube channel KS Worship. Mari kita support bersama dengan cara subscribe channel KS Worship, like, comment, and share kepada seluruh keluarga dan rekan, agar kiranya banyak orang yang diberkati melalui pujian ini dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih dapat menghubungi sekretariat GBI Kebon Sirih. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH.
Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.